Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali siswa kelas 12 dengan materi kita di semester 1 yaitu pola keuangan desa dan kota. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang pola keuangan desa. Kompetisi dasar yang harus diperoleh adalah siswa mampu menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Tujuannya adalah menjelaskan pengertian desa, mengidentifikasi karakteristik desa, dan menjelaskan tentang pola keuangan desa. Baiklah siswa, kita perhatikan gambar-gambar berikut. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di pedesaan, yaitu bertani, bergotong royong, kemudian melaksanakan pertemuan adat. Eh, Apakah pengertian desa? Dalam geografi, desa diistilahkan sebagai suatu perpaduan, hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut adalah wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, unsur sosial, ekonomi, politik, kultural yang saling berinteraksi di antara unsur-unsur tersebut serta hubungannya dengan daerah yang lain. Menurut pengertian dari Sutarjo, istilah desa juga diartikan di dalam istilah dusun, desa, atau desi yang semuanya berasal dari kata atau berasal dari suku kata Sangsekerta yang artinya swadesi ya, yang maknanya sama dengan nagara atau nagari atau tempat tanah kelahiran. Siswa sekalian, desa dibentuk oleh unsur-unsur sebagai berikut. Ada 3 unsur utama pembentuk desa. Yang pertama adalah daerah, yang kedua penduduk, dan yang ketiga adalah tata kehidupan atau tata kelakuan. Daerah yang dimaksud di sini adalah terdiri dari tanah-tanah yang produktif tentunya bagi desa, serta bagaimana penggunaannya, di mana lokasi desa tersebut, kemudian juga luas desa tersebut dan batas yang merupakan lingkungan geografis tempat. Kemudian yang kedua adalah unsur yang membentuk desa adalah unsur penduduk, meliputi jumlah penduduk, pertambahan penduduk, pensebarannya, kemudian mata pencahariannya serta pendidikannya. Dan yang ketiga adalah tata kehidupan atau apa namanya tata kehidupan di sini yang dimaksud adalah tata kelakuan meliputi pola pergaulan, tata pergaulan, ikatan-ikatan pergaulan yang terjadi pada warga kota. Ketiga unsur inilah yang membentuk kota menjadi sedemikian rupa yang nanti akan menimbulkan perbedaan antara desa yang satu dengan desa yang lain. Dan ketiga unsur desa ini terkait satu sama yang lain, maka dalam istilah geografi dinamakan sebagai satu kesatuan hidup atau the living unit. Secara umum, karakteristik desa yang dipelajari dalam geografi siswa sekalian adalah meliputi ciri-ciri desa sebagai suatu wilayah yang tidak luas, seperti yang kita kenal selama ini ya. Kemudian corak kehidupan yang bersifat agraris, kehidupan yang sederhana, jumlah penduduk yang tidak besar, kemudian relatif dari tempatnya atau kedudukannya jauh dari kota, sampai pada sifat masyarakatnya yang masih Gemeenschap dalam istilah sosiologi atau paguyuban dalam istilah bahasa Indonesia. Ciri yang lain adalah bahwa desa-desa itu tidak tidak memiliki sarana dan prasarana yang lengkap seperti halnya di kota dan juga masih memegang adat teguh tradisi dan agama yang masih kuat. Beberapa klasifikasi desa ini secara umum berdasarkan tingkat perkembangannya. Ada yang dikenal dengan istilah desa tradisional, ada desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Desa tradisional di mana desa itu masih sangat menunjukkan masyarakat yang sangat terikat kepada adat istiadat, kemudian hasil pertaniannya juga untuk kebutuhan sendiri, kemudian juga mereka belum memiliki teknologi yang
sangat memadai. Contohnya misalnya desa di Indonesia yang tergolong ke dalam desa tradisional adalah misalnya masyarakat pada suku Baduy ya. Kemudian desa swadaya ini desa yang masih bercirikan juga desa yang belum memiliki sarana dan prasarana yang baik, kemudian juga lembaga-lembaga sosialnya belum juga berjalan dengan baik, dan masyarakatnya juga masih sangat kuat tradisinya. Pada desa-desa yang meningkat, yang dikenal dengan desa swakarya, ini mulai ada perubahan pada mata pencaharian penduduk yang tidak hanya terfokus pada agraris, tapi juga mulai ada mata pencaharian yang lain di luar agraris. Kemudian juga lembaga-lembaga desa sudah mulai berjalan, dan ini merupakan desa yang transisi. Dan untuk Karawang umumnya, terutama desa-desa yang ada di sekitar sekolah kita, SMA Tuk Jambe, ini tentu saja desa-desa yang dapat dikategorikan sebagai desa swasembada, yaitu desa yang dikategorikan maju, yang sudah bercirikan masyarakatnya sudah mulai ada ciri masyarakat kekotaan. Inilah contoh-contoh desa tradisional di Indonesia ya, yang ada di wilayah kita, negara Indonesia ya. Kemudian ini contoh desa maju ya, di mana terlihat jalan-jalannya sudah mulai baik. Kemudian siswa sekalian, bahwa maju tidaknya sebuah desa itu sangat bergantung kepada potensi yang dimiliki oleh desa tersebut. Apa yang dimaksud dengan potensi desa? Potensi desa adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, baik itu baik itu kondisi alam maupun kondisi manusianya, yang dapat digunakan sepenuhnya bagi kemakmuran masyarakat desa. Dalam hal ini potensi desa terdiri dari potensi fisik dan potensi non-fisik. Apa itu yang dimaksud dengan potensi fisik, siswa sekalian? Potensi fisik yang dimiliki desa meliputi tanah, air, iklim, ternak, dan manusianya itu sendiri. Kenapa tanah, air, dan iklim, begitu juga dan ternak sangat merupakan potensi yang besar bagi masyarakat desa? Karena kita tahu bahwa masyarakat desa adalah masyarakat yang agraris, di mana ketergantungan hidupnya terutama kepada tanah, meliputi tanah yang subur tentunya ya, di mana dalam tanah yang subur itu juga terdapat misalnya juga hasil yang lain yang dihasilkan oleh tanah, seperti sumber mineral, kemudian juga barang tambang, mungkin juga luasnya lahan itu sendiri untuk tumbuhnya tanaman. Kemudian air, begitu masyarakat pedesaan itu memerlukan air bagi kehidupannya, baik itu kebutuhan sehari-hari maupun untuk kegiatan pertanian seperti irigasi, kemudian mengairi sawah dan sebagainya. Lalu iklim. Iklim peranannya sangat penting bagi masyarakat desa yang bersifat agraris, karena dalam iklim itu sangat ditentukan kapan mereka mulai panen, kemudian juga hasil panen, dan juga kapan mereka misalnya memulai menanam, itu sangat dipengaruhi oleh iklim yang ada pada desa tersebut. Begitu juga dengan ternak, bahwa ternak di pedesaan baik bisa digunakan sebagai sumber tenaga, bahan makanan, maupun juga sebagai sumber pendapatan bagi masyarakat desa. Itulah potensi fisik yang dimiliki oleh desa. Demikian juga manusia, dalam hal ini manusia adalah sebagai potensial man of power, di mana manusialah yang akan mengolah, kemudian juga sebagai produsen, dan juga tenaga kerja bagi perindustrian di kota. Itu adalah potensi fisik bagi desa. Kemudian yang kedua yang disebut dengan potensi non fisik adalah sebagai berikut, siswa sekalian. Potensi non fisik adalah yang pertama, masyarakat desa. Masyarakat desa yang dimiliki oleh pedesaan adalah sifat kegotong royongannya, yang merupakan sebuah kekuatan yang sangat besar bagi pembangunan di pedesaan. Kemudian yang kedua adalah lembaga-lembaga sosial di pedesaan yang dapat memberikan bantuan sosial, bimbingan kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan lembaga sosial misalnya di sini adalah PKK, kemudian juga untuk masyarakat golongan pemuda ada misalnya Karang Taruna, dan juga lembaga-lembaga desa lainnya. Dan yang tidak kalah penting, potensi non fisik itu adalah aparatur atau pamong desa itu sendiri,
di mana dia yang akan memimpin dengan kecerdasannya untuk menjaga ketertiban, keamanan, kemudian juga menjalankan pemerintahan desa agar berjalan dengan lancar. Demikian siswa sekalian untuk materi kali ini mengenai pedesaan. Nanti akan sambung kembali pada video-video berikutnya tentang pola keuangan desa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.